Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D, kelompok PKN, dengan judul Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Kami beranggotakan dengan saya sendiri, Putri Santika Mayangsari, NPM 2057051011, dan Azhara Nabila Bibi Rasya 2057051020. Selanjutnya ada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Istilah konstitusi dikenal dengan sejumlah bahasa. Misalnya, dalam bahasa Prancis dikenal istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dan dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitut. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyrutiyah. Nah, selanjutnya ada tujuan konstitusi. Pertama, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Hal ini berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. 2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Selain itu juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM, berhak mendapatkan perlindungan dan melakukan setiap haknya. 3. Memberikan batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Pertama, menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. 2. Penjaminan hak-hak asasi manusia. 3. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan, sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. 4. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. 5. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. 6. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. 7. Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Selanjutnya, mekanisme pembuatan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme pembuatan undang-undang dan Perpu. Mekanisme pembuatan undang-undang atas usul inisiatif DPR RI. Mekanisme pembuatan perda. Mekanisme pembuatan peraturan pemerintah atau PP. Selanjutnya, ada konstitusi legislasi. 1. Legislasi atau lembaga yang bertugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya meliputi 2 konstitusi, yaitu pertama DPR atau sebagai legislatif dan kedua Presiden sebagai eksekutif. 2. Bentuk perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi di atas adalah berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpu, Perda, dan PP. Selanjutnya, ada perkembangan konstitusi di Indonesia.
Perubahan Undang-Undang 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi institusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Zahra, dipersilakan. Ya, yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Jalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950, periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itulah pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan yang terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kesimpulannya adalah Undang-Undang Dasar Indonesia sendiri ternyata menempatkan Pancasila di dalam pembukaannya. Berdasarkan hal tersebut,
Dapatlah diketahui bahwa kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih utama daripada batang tubuh, yaitu pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengandung pokok-pokok utama, yakni adalah Pancasila. Sebagai salah satu norma dasar Republik Indonesia, beberapa kali sempat terjadi perdebatan ketika suatu konstitusi yang ada dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, apakah dapat mengalami perubahan atau tidak dapat mengalami perubahan. Banyak terjadi perdebatan panjang mengenai hal ini. Ada yang berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah dan ada pula yang berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah. Konstitusi dibuat sulit untuk dibuat karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Namun sebenarnya mau tidak mau Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dari segi sejarah maupun segi prosesnya. Indonesia sudah melakukan perubahan konstitusi baik secara keseluruhan maupun hanya sebatas memperbaiki sebagai ketentuan saja. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.